mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Kita sudah masuk dalam pertemuan baru, yaitu pertemuan 5. Dalam pertemuan kelima ini kita punya materi baru, namanya materi memori sekunder. Ini adalah video kedua, yaitu macam-macam memori sekunder. Simak terus. Nah, jadi ini adalah masih membahas piramida yang sama. Ini adalah piramida dari memori. Jadi semua memori dalam komputer ini digambarkan di dalam satu piramida. Yang kita sudah bahas adalah lapisan yang di tengah-tengah. Tengah-tengah ini adalah RAM. Jadi ini adalah memori utama atau itu main memory. Jadi memori yang benar-benar digunakan secara hakiki oleh CPU. Kemudian ada ada dua lapisan lain, totalnya ada 3. Nah, ini ada lapisan yang paling atas, ini masih tanda tanya. Kemudian sekarang kita mau bahas lapisan yang paling bawah. Lapisan paling bawah adalah lapisan yang paling jarang diakses. Nah, kalau misalnya CPU ceritanya di sini, berarti kan di sini paling jauh dan paling murah. Maksudnya paling murah itu gimana? Ini kan adalah bagian memori eksternal ya. Eksternal. Saya bisa nabraknya pakai Wapro, pakai mouse. Jelek. Nah, memori eksternal itu memori yang besar tapi murah. Nah, maksudnya murah itu gimana? Kalau beli harddisk kan nggak murah-murah amat kan. Contohnya memori eksternal kan harddisk. Nah, yang murah itu adalah misalnya kita dengan harga 500.000 itu mungkin kalau RAM itu dapat 4 GB. Misalnya harddisk itu dapat misalnya 500 GB. Nah, itu kan berarti kalau misalnya RAM 4 GB, harddisk 500 GB, kita bisa membayangkan harga RAM kalau misalnya ukurannya 500 GB. Pasti jauh lebih mahal daripada harddisk. Maka oleh karena itu harddisk dianggap sebagai relatif lebih murah daripada RAM gitu. Jadi memori eksternal memori yang murah dan lambat. Selain besar, murah, jauh dari CPU, jarang diakses, dan lambat, yang paling terakhir adalah komponen yang paling utama adalah non-volatile. Nah, jadi kenapa memori utama itu, komputer itu memerlukan hard disk, memerlukan memori eksternal? Pertama, karena memori utama itu kapasitasnya terbatas, jadi kalau semuanya nggak muat, ya disimpannya di memori sekunder. Jadi nggak apa-apa kalau dia lambat-lambat dikit, yang penting kapasitasnya besar. Nah, selain itu memori RAM itu terkenal sebagai memori yang volatile. Jadi selain menjaga kecepatannya, ya tidak bisa menyimpan memori yang disimpan. Lagian sifatnya sementara, sering keluar sering masuk. Jadi kalau sifat non volatile itu tidak penting. Jadi memori utama itu volatile. Oleh karena itu memori sekundernya harus bersifat non volatile. Atau kalau misalnya listriknya dimatikan, datanya tidak hilang. Nah, di sini ini contoh-contohnya memori eksternal apa aja. Yang pastinya kita bisa dapat sering lihat flash disk yang dicolok-colok di USB. Kemudian ini ada SD card, jangan mereknya, bukan jualan. Saya tidak mengendorse, tapi kalau mau mengendorse boleh menghubungi saya, nanti saya pamerkan produknya di pojok kanan bawah ini. Dan ini adalah SD card. SD card itu biasanya buat simpan foto di kamera. Kemudian ini yang lagi booming, ini SSD itu seperti harddisk. Ini harddisk ya, ini harddisk. Lagi-lagi nggak usah lihat mereknya, cuma contoh aja. Ini harddisk juga ada yang eksternal, ada yang internal.
terus habis itu ada SSD. Nah, SSD ini adalah hard disk, tapi sifatnya sebenarnya seperti RAM, jadi dia cepat gitu. Jadi eksternal tapi cepat. Nah, ini biasanya gunanya untuk karena dia masih mahal, kapasitasnya masih kecil, jadi biasanya cuma bisa untuk menyimpan sistem operasi. Nah, ini biar fast booting, pas komputernya nyala biar cepat. Nah, kemudian ini ada memori eksternal yang lain. Ini jarang dipakai zaman sekarang karena kayaknya dimensinya besar, jadi laptop zaman sekarang kan mengejar dimensi yang kecil. Jadi kalau misalnya dipasang ini apa namanya CD, ya dimensi jadi besar, jadi ditiadakan, jadi manfaatnya juga tidak ada sejak ada Netflix dan YouTube. Nah, ini adalah CD, dan biasanya nyimpan lagu atau nyimpan data juga bisa. Ini DVD buat nyimpan film. Nah, ini Blu-ray buat nyimpan film yang gambarnya lebih bagus lagi. Ya, itu adalah akhir dari video pertama. Dalam video ini kita berhasil membahas berbagai macam memori eksternal. Nanti di video berikutnya kita akan membahas mengenai eksternal yang pertama, yaitu magnetic disk atau lebih sering kita sebut hard disk. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.